Puji Tuhan, haleluya, bisa bersama-sama lagi di sini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup.
tinggal dalam dekatnya terdapat kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya terdapat kasih-Mu. Yesus, tinggal dalam indahnya terdapat kasih-Mu. Yesus, tinggal dalam indahnya terdapat kasih-Mu. Yesus, kalala pakaya tasiana. Hal yang kami rindukan sore hari ini tidak lain tidak bukan hanya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau buka hati kami, fokuskan pikiran kami kepada firman-Mu. Kami haus Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berbicara pada setiap kami. Kami rindu Kau nyatakan isi hati-Mu. Kami rindu Kau ubahkan pola pikir kami, ubahkan hati kami lewat firman-Mu. Kami rindu firman itu berubah jadi kehidupan yang baru, sehingga Kristus semakin nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, meteraikan segala apa yang kami baca dan kami dengar. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan, Amin. Amin.
Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Senang bisa jumpa kembali. Ya, saya senang sekali bisa pulang ke Semarang lagi dengan perjuangan yang cukup panjang. Ya, terima kasih Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Lebih enak Pak Teguh apa Pak Paul ya? Pak Paul ya. Teguh udah berlalu. Oh, Teguh udah berlalu ya. Teguh kan tuh manusia lama yang dulu ya. Pak Paul ya, Paulus ya. Agak sedikit tadi saya tuh sebetulnya agak sedikit menjerumuskan dia gitu loh. Saya ngomongnya sama dia nyanyi 2 lagu ya, tapi saya nggak bilang sama dia kalau nyuruh WL gitu loh. Makanya tadi dia agak keblondro gitu ya, agak. Tapi anyway, kita belajar, betul? Kita belajar. Saya percaya nanti Tuhan akan pakai kehidupannya dia untuk jadi berkat lewat pujian dan penyembahan. Haleluya. Nah, enak ya kalau suasana begini tuh kita enak ya, adem, santai gitu ya. Karena memang ke depan nanti saya juga akan punya kerinduan bahwa BBC ini nanti ketika ibadah juga konsepnya santai. Amin. Santai, nggak usah pusing dengan apa yang di luar gitu. Nggak usah pusing dengan jas-jasan, nggak usah pusing dengan dasi, nggak usah pusing dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena yang lebih harus kita pusingkan ternyata yang di dalamnya. Iya toh? Yes. Buat apa kalau luarnya ganteng, cantik, hebat, tapi dalamnya bosok gitu loh. Percuma toh? Firman Tuhan bilang kayak apa? Kuburan. Ya toh? Kuburan kan cantik dalamnya, tapi dalamnya luarnya cantik tapi dalamnya busuk gitu loh ya. Makanya nanti rencananya kalau kita sudah punya gedung sendiri, amin? Amin. Harus amin dong. Ya, pasti. Dalam nama Yesus pasti. Kalau Tuhan kehendaki pasti terjadi. Kalau sudah punya tempat sendiri, nanti kita akan ibadah dengan konsep yang lebih kekeluargaan, lebih santai. Seperti ini kan lebih enak ya. Jadi nggak ada gap gitu loh, nggak ada jarak gitu loh. Saya sama saudara kan sama bajunya sekarang, betul? Ya karena memang sama sebetulnya kan. Saya tidak harus jadi beda sama saudara, tidak perlu jadi beda gitu loh. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan awali dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari pribadi Abraham. Pribadi Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi saudara. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini luar biasa loh. Karena iman Abraham apa? Taat. Luar biasa. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Padahal kondisi pada waktu itu Abraham dalam kondisi sudah nyaman belum? Nyaman, wes enak. Ya sudah aman, nyaman, enak. Tiba-tiba Tuhan berkata, tempatmu bukan di sini. Karena aku sudah sediakan yang lebih baik. Kamu nggak harus di sini. Makanya dia berarti harus meninggalkan zona amannya, zona nyamannya, masuk ke tengah padang gurun untuk mengejar, untuk menjemput janji Tuhan. Satu negeri yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah menariknya begini, ditulis begini. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saya tak tanya dulu. Kalau kita diajak sama suami kita, yuk mah pergi kemana? Boh rak roh. Berapa lama? Boh rak roh. Saya pengen nanya, mau nggak ikut? Males, iya toh? Karena nggak jelas mau kemana, iya toh? Berapa lama? Nggak jelas. Pokoknya pergi aja. Santai bensin, nggak enak saudara, iya toh? Nggak enak sekali. Nah ini Abraham disuruh pergi, meninggalkan Ur Kasdim, suruh pergi sama Tuhan menuju ke negeri mana? Nggak tahu, pokoknya metuose. Pokoknya keluar dulu aja.
Melangkah dulu aja, langkahkan kakimu dulu aja. Nah permasalahannya gini, ketika Abraham melangkahkan kaki, yang ditinggalkan ini zona nyaman dan masuk ke zona tidak nyaman. Padang gurun tuh gak enak loh saudara. Gak enak sekali. Gak jelas, gak ada ini tumbuh-tumbuhan hijau gini, gak ada. Anginnya ada, panas tapi angin. Beda, di sini kan anginnya adem tuh. Beda. Semuanya coklat, gersang. Gak jelas. Nah makanya ini luar biasa loh. Saya pengen nanya, Abraham luar biasa nggak imannya? Oh, luar biasa. Percayanya luar biasa nggak? Luar biasa. Makanya luar biasanya gini, ini kan dituliskan di Ibrani. Ibrani kan di perjanjian baru. Berarti kan setelah sekian lama nama Abraham itu disebutkan kembali. Berarti Abraham ini legend. Iya toh? Ini legend gitu saudara. Namanya disebut kembali setelah sekian ribu tahun. Bahkan sampai hari ini kita masih sebutkan namanya. Kenapa? Karena dia punya iman yang luar biasa. Dia harus meninggalkan zona nyamannya, masuk ke tidak nyamanan, menuju kemana? Nggak tahu, nggak jelas. Nggak jelas. Saudara kalau pesen Gojek aja kan pasti tujuan pertama yang harus diisi apa? Tujuannya tuh harus jelas tuh. Namanya, tapi ini Abraham nggak jelas. Nggak jelas. Oh saya pikir ini luar biasa sekali Abraham ya. Imannya dahsyat, iman percayanya dahsyat. Tapi saudara, ternyata begini. Abraham gak sepenuhnya hebat loh ternyata imannya. Abraham pernah gagal. Saya pengen nanya siapa yang pernah gagal? Saya juga angkat tangan. Kalau perlu dua tangan tak angkat semua saudara. Karena seringkali saya pernah gagal. Saudara juga pernah gagal, betul? Bilang kanan kirinya, kamu tidak sendiri ya. Abraham pun juga pernah gagal, saudara. Dalam perjalanan iman percaya yang kita pikir begitu hebat, begitu luar biasa, ternyata toh dia pernah gagal dulunya. Pernah gagal. Nah, hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk bukan belajar dari sebuah keberhasilan, tapi belajar dari sebuah kegagalan. Karena kita belajar lihatnya jangan cuma hebat-hebatnya saja, tapi saya percaya sekali di dalam kegagalan sekalipun pasti ada pembelajaran yang indah. Amin. Di dalam keterbatasan manusia pun yang bisa membuat kita gagal, ternyata pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Ada hikmat Tuhan yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini saya akan ajak bersama-sama untuk kita belajar dari kegagalannya Abraham. Nah, kegagalan Abraham yang pertama itu sebelum dia bisa mempunyai iman percaya yang begitu luar biasa, itu yang seperti apa sih? Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara perlahan-lahan, saudara nyimak dengan baik. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi ternyata di tengah perjalanan Abraham ada masalah. Tetapi negeri itu tidak luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saking akeh hartanya, dombanya, ternaknya, kemahnya besar-besar, saudara, sampai gak cukup tempatnya, tanahnya gak cukup, saking akeh, saudara. Karena itu terjadilah, ini masalah enggak? Ini masalah, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Oh, ternyata di tengah perjalanan menjemput janji Tuhan, Abraham punya masalah. Masalah yang pertama apa? Gembalanya Abraham sama gembalanya Lot itu gegeran. Gegerannya kenapa? Rebutan wilayah, rebutan tempat. Saking akeh domba, ternak, dan kemahnya yang harus dibawa, saudara. Mungkin harta kekayaan yang lainnya yang harus dibawa. Dua-duanya orang kaya, saudara. Abraham orang kaya, Lot juga orang kaya. Akhirnya kerah, gegeran. Dombanya
gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot rebutan wilayah. Nah pertanyaannya, kenapa sampai harus muncul masalah di tengah perjalanan Abraham? Saya percaya Tuhan tidak pernah membawa kita kepada masalah, amin. Tuhan tidak sejahat itu loh saudara. Ngapain juga harus meninggalkan zona nyaman, masuk ke padang gurun, terus ngadepin masalah. Nggak perlu saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa harus muncul masalah di tengah perjalanan Abraham? Ini ternyata saudara, nah ini kegagalannya Abraham ternyata. Kegagalannya Abraham di sini. Kadang kita nggak perhatikan, tapi coba saya akan ajak saudara untuk bisa lihat dan perhatikan. Ternyata inilah salah satu kegagalan Abraham yang mungkin kegagalan yang kecil, tapi dampaknya gede. Kejadian pasal yang ke-12, ini mundur berarti. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini ternyata masalahnya, ini gagalnya Abraham saudara. Sampai akhirnya yang harusnya tidak perlu ada masalah, jadi ada masalah. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya ulangi ya, pergilah dari mana? Negerimu, dan dari siapa? Sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Lalu apa? Pergilah Abram. Saya pengen nanya, Abram taat nggak? Tidak. Taat nggak? Tidak. Loh, ada yang tidak, ada yang taat nih. Bingung. Siapa yang taat? Siapa yang tidak? Saya Pak. Siapa sih bingung? Ya, lalu pergilah Abram. Taat sih, taat. Tapi ada tapinya, perhatian. Ini salahnya Abram nih. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan siapa? Siapa? Lot. Lot ki siapa sih? Ponaan. Nih loh. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara pengen tahu enggak salahnya Abram di mana? Ngajak Lot. Ngajak Lot. Loh, coba lo baca lagi yang ayat yang pertama dari Kejadian 12. Pergilah dari negerimu dan dari sanak. Apakah Tuhan nyuruh ngajak sanak saudara? Tidak. Enggak kan? Enggak ada perintah ajakan sanak saudaramu, ponakanmu, sepupumu, enggak. Istrimu ya pasti diajak. Tapi Tuhan perintahkan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Artinya Tuhan enggak kasih perintah untuk ngajak Lot loh. Tapi kenapa Lot kok diajak? Nah itu masalah saudara. Itu masalah. Dan gara-gara Lot diajak, inilah muncullah yang namanya masalah di tengah perjalanannya saudara. Nah kesalahan daripada Abraham yang pertama, Abraham taat tapi tidak sepenuhnya taat. Saya berdoa jemaat DPC supaya taat. Amin. Taatnya nggak milih-milih. Abraham taat sih, pergi ya pergi, tapi ada tapinya. Nah, saya tidak mau kita di semua ini jadi orang Kristen taat yang tapi. Nggak mau saudara. Tapi dia tidak sepenuhnya taat. Lawang Tuhan tidak suruh ngajak Lot kok. Ngapain juga dia harus ajak Lot. Bener kan, di tengah-tengah perjalanan malah jadi masalah. Lot jadi masalah. Nah kita tahu kisahnya selanjutnya akhirnya Lot dan Abraham kan berpisah kan. Abraham menganggil Lot begini, sini, kita kan dulur nih. Daripada gegeran terus ya, dulur gegeran terus, paman sama ponakan gegeran terus, ini segini lah. Aku tak ngalah. Abraham gitu kan, aku tak ngalah. Kamu pilih yang dulu, kamu pilihlah dulu mana yang pengen kamu pilih tanahnya. Yang cocok sama kamu. Lalu waktu ketika dikasih kesempatan untuk memilih, Lot, firman Tuhan berkata ini, lalu ia mulai melayangkan pandangnya, mata jasmaninya, dan dia memilih Sodom dan Gomora. dekat, waktu masih dekat Sodom dan Gomora. Sampai akhirnya Lot ada di dalam Sodom dan Gomora beneran. Saudara. Karena apa?
memilih berdasarkan keinginan, memilih berdasarkan daging, memilih melayangkan matanya. Nah, saya nggak akan bahas di situ. Tapi yang mau saya bahas, ini ternyata menjadi sebuah kesalahan kecil yang berdampak besar, saudara. Perjalanan Abraham harus tertunda. Kenapa? Ngurusi Lot. Yang harusnya tidak perlu, saudara. Ngurusi Lot supaya Lot dan keluarganya bisa keluar dari Sodom dan bebas dari Sodom dan Gomora. Harusnya tidak perlu, saudara. Harusnya tidak perlu. Tapi inilah gara-gara ketaatan yang tidak sepenuhnya taat, akhirnya muncul masalah. Muncul Sodom dan Gomora, saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa, apapun kondisi saudara, saudara tetap menjadi orang percaya yang taat. Dan taatnya sepenuhnya, nggak separuh-separuh. Kadang tidak masuk akal, saudara. Perintah Tuhan itu kadang-kadang tidak masuk akal, betul nggak? Tapi sudah, tidak perlu dimasuki akal dulu, yang penting, saudara. Jalani saja, taati saja, pasti kita akan melihat hasil yang luar biasa. Amin, saudara. Nggak, firman Tuhan tuh nggak bisa dinalar, dipikir pakai otak kita yang cuma segede bakpao ini loh, saudara. Nggak nyanda, sulit, ya. Makanya kalau kita mau taat, taatlah sepenuhnya. Karena ketaatan kita adalah cerminan iman percaya kita. Ternyata pada waktu itu Abraham itu belum benar-benar menjadi bapak segala orang beriman, belum, masih proses. Dia percaya sama Tuhan, dia percaya, tapi nggak sepenuhnya percaya. Makanya harus ada ujian yang dilewati oleh Abraham selanjutnya ke depan nanti. Abraham harus mengalami penundaan. Betul? Penundaan. Apa yang ditunda? Janji Tuhan. Keturunan. Betul nggak? Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Nah, ini masalah, saudara. Yang harusnya tidak terjadi, tapi terjadi. Kenapa? Karena taat tidak sepenuhnya taat. Katakan saya mau taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau sungguh taat kepada Tuhan. Amin? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Lalu yang kedua, kesalahan yang kedua dia apa? Abraham kehilangan identitas diri. Kenapa saya katakan begitu? Abraham menerima janji. Coba kita lihat yuk. Abraham menerima janji bahwa dia akan mendapatkan keturunan, bahwa lewat hidupnya akan menjadi bangsa yang besar, sebuah bangsa yang besar. Betul? Tuhan kan berjanji seperti itu. Lalu satu kali, ya, ada satu peristiwa yang menarik. Kejadian 15 ayat yang kedua. Coba kita lihat bersama-sama. Abraham kehilangan identitas diri. Kejadian 15 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Loh, perhatikan. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Saya pengen nanya, ini perkataan positif atau negatif? Negatif, betul? Negatif. Ini perkataan atau pernyataan punya harapan atau tidak punya harapan? Tidak punya harapan. Terus, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, ini, ya. Dia ngomong gini sama Tuhan, buat apa aku punya segalanya kalau yang aku miliki ini tidak ada yang mewarisi? Kan dia ngomong gitu, aku tidak punya anak kok, Tuhan tidak ngasih saya anak kok. Lalu dia muncul ide, ini idenya dia sendiri, ya, muncul ide manusia. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang apa? Hambaku nanti menjadi ahli warisku. Padahal Tuhan nggak punya rencana seperti itu, ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saya pengen nanya, apakah sudah punya anak kandung? Belum. Dia terima janji nggak berarti? Terima janji.
Sebelumnya janjinya berkata bahwa aku akan menjadikan lewat hidupmu bangsa yang besar. Mendirikan bangsa yang besar. Itu kan janji. Lalu janji yang kedua udah jelas. Melainkan anak kandungmu dia akan menjadi ahli warismu. Terima janji Tuhan apa tadi? Terima janji Tuhan. Siapa dari saudara yang saat ini sudah menerima janji Tuhan? Dan sedang pegang janji Tuhan? Sedang mendoakan janji Tuhan? Pegang terus janji Tuhan. Terus tapi masalah ini loh, masalah ini. Kejadian 15 ayat yang 5. Oh, lanjut dulu. Ayat yang 5, lanjut dulu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oh, keren ini. Enggak cuma satu, tapi nanti lewat keturunannya Abram akan banyak bangsa-bangsa yang luar biasa. Nah, ini menarik nih. Lalu apa? Percayalah Abram. Bagus gak? Oh, bagus. Percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Oh, dia percaya dan dia anggap itu sebuah kebenaran. Artinya dia pegang apa yang Tuhan janjikan kepada dia, saudara. Oh, bagus, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadinya dia sempat pesimis. Kurang duwe anak kalau tuwek kok. Bojoku wis peot. Iya nah? Kan secara manusiawi nggak mungkin, angel lah, nggak mungkin lah. Aku nggak punya keturunan, buat apa aku punya segalanya tapi nggak ada yang mewarisi kok. Percuma. Makanya dia punya ide, nanti biar tak kasih sama hambaku aja lah. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku punya rencana yang lebih besar. Bukan itu, yang mewarisi itu bukan mereka. Yang mewarisi itu adalah anak kandungmu sendiri. Darah dagingmu sendiri. Terus Tuhan suruh bilang gini, wes toh sekarang gini, kamu keluar dari kemahmu dulu. Keluar dari kemah, lalu ngapain? Lihat ke atas. Lihat bintang enggak? Lihat. Bagus enggak? Bagus Tuhan. Banyak enggak? Banyak. Hebat enggak? Hebat Tuhan. Nah, seperti itu nanti. Kadang-kadang kalau kita mulai pesimis sama Tuhan, kita perlu keluar dari kemah kita. Kita perlu memperluas sudut pandang kita. Yang dilihat jangan itu-itu saja. Tapi lihat kebesaran Tuhan. Kalau kita bisa lihat sekitar kita, itu kebesaran Tuhan. Betul? Kita sedang dikitari dengan kebesaran Tuhan. Ini luar biasa loh. Ya. Nanti kalau malam ada bintang di langit, itu kebesaran Tuhan. Enggak ada manusia yang bisa menciptakan bintang, betul kan? Enggak ada. Kebesaran Tuhan. Nah, kita harus pegang hal itu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jadi setiap janji firman Tuhan pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara? Nah, ini makanya. Lalu percayalah Abraham, oh puji Tuhan. Akhirnya percaya setelah, lihat, aku percaya Tuhan pasti bisa, bintang aja dia bisa bikin kok. Masa keturunan enggak bisa. Aku percaya. Terus dianggap kepercayaan itu sebagai sebuah kebenaran, dia pegang. Ya. Tapi masalahnya, pasal yang ke-16, ini masalah. Awalnya sudah bagus percaya. Tapi di pasal 16, iki kok meleto meneh. Wes Bram. Kejadian 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai itu siapa sih? Bojone ya. Istrinya Abram. Tidak beranak. Oh, ternyata setelah terima janji pegang sebagai kebenaran, tapi kok nggak muncul ya anaknya. Nunggu kok nggak datang ya, kok nggak peteng ya. Tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram. Tadi Abram habis terima perkataan Tuhan kan, janji toh? Ya. Lalu di ayat pasal yang ke-16 berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram, perhatikan baik-baik. Dan Abram apa? Mendengarkan perkataan Sarai. Kucing kok dikai gereh. Ngerti maksudnya? Ini awalnya sudah bagus, dia percaya sama janji Tuhan. Nanti lewat istrimu, ya. Ini darah dagingmu sendiri nanti akan muncul keturunan ilahi yang luar biasa. Oh iya, Tuhan percaya. Tuhan aja bisa bikin bintang kok, masuk ngasih keturunan enggak bisa. Oh, dia percaya sih. Dia percaya, dia pegang firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan.
Jelalah kok di pasal yang ke-16 berubah lagi gara-gara siapa? Sarai. Sarai juga mikir ya, kok ya aku gak meteng-meteng toh ya. Sampai kapan? Mulai melihat kenyataan, melihat kondisi. Akhirnya janji Tuhan mulai bergeser, digeser. Muncul ide dari siapa? Sarai. Ya udah ginilah, itu Hagar lumayan itu cantik. Ya paling enggak kalau dapat keturunan kan bisa memperbaiki keturunan lebih baik dari sebelumnya. Yes, aku rela, aku ridho, jupuk enai. Kamu ambil saja dia, kamu hampiri Hagar. Siapa tahu dari dialah keturunan kita akan didapatkan. Nah padahal Abraham sudah terima janji, betul? Abraham sudah terima janji. Awalnya Abraham nggak cuma terima janji, tapi dia juga percaya kepada janji Tuhan. Tapi ketika dia mulai digeser dengan ide daripada si Sarai, Abraham akhirnya mendengarkan perkataan Sarai. Nah ini saudara yang saya katakan bahwa Abraham kehilangan identitas dirinya. Dia sebagai sumber, dia sebagai bapak yang mau dijadikan bapak oleh Tuhan, dia menerima janji langsung dari Tuhan, betul nggak? Dia menerima langsung dari Tuhan. Tuhan ngomongnya sama Abraham, bukan sama Sarai. Bukan sama Sarai. Tapi permasalahannya Abraham nggak konsisten kepada janji Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Memulai untuk percaya janji Tuhan itu mudah, tapi mempertahankan untuk tetap percaya itu sulit. Setuju? Pernah nggak ngalami seperti itu? Untuk percaya amin, ngomong amin gampang. Tapi untuk mempertahankan aminnya kita itu, ketika kita melihat situasi, lihat kondisi, kenyataan, kok nggak berubah-berubah ya? Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Nah ini kesalahan daripada Abraham. Dia mendengarkan perkataan Sarai. Seharusnya dia sebagai laki-laki, dia sebagai pemimpin, dia tetap bisa pegang. Dak, aku sudah terima janji daripada Tuhan. Nah ini permasalahan yang terjadi sampai akhir ini, saudara. Saya sama istri saya banyak mengalami menerima konseling keluarga, masalah di keluarga di Bandung, saudara, yang ada di Jakarta, anak-anak rohani kami. Seluruh konseling yang muncul terjadi kenapa? Gara-gara satu, pemimpin atau suami yang tidak berfungsi. Jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Nah ini Abraham kehilangan identitas. Seharusnya dia tahu siapa dia. Dia pemimpin, dia orang sebagai sumber yang nantinya dipakai sama Tuhan. Makanya firmannya janji diberikan kepada sumbernya, bukan kepada Sarai. Enggak, kepada Abraham. Tapi masalahnya Abraham tidak berfungsi. Kehilangan identitas. Dia berhak nolak enggak? Oh berhak sekali loh saudara. Harus nolak justru. Oh nggak bisa, Tuhan udah ngomong sama aku kok. Kamu harus percaya. Abraham yang harus bisa, tanda kutip, kendalikan istrinya. Abraham yang harus bisa menyadarkan istrinya. Abraham yang harus bisa menasehati istrinya. Ternyata Abraham gagal. Berarti apa? Dia lagi kehilangan identitas dirinya. Makanya tadi saya katakan, kucing kok dikei gerek. Iya toh? Ya diontal toh ya saudara. Ini masalah saudara. Bahkan sebelum Abraham, Adam pun sudah terjadi. Betul nggak? Saya pengen nanya waktu ular menghasut, mencobai memengaruhi Hawa, Adam itu ada di mana? Adam ada di sampingnya Hawa, ada di dekatnya Hawa. Adam tahu nggak kalau itu salah? Tahu. Yang terima perintah siapa? Adam. Semua boleh kamu makan, tapi satu pohon di tengah ini jangan kamu makan. Yang terima siapa? Adam. Nah permasalahannya ketika Adam tahu Hawa salah, tapi dia tidak berfungsi, dia kehilangan identitasnya. Oh ini jadi masalah besar sampai sekarang. Jadi masalah besar sampai sekarang. Ketika suami mulai tidak berfungsi, ketika bapak tidak berfungsi, ketika laki-laki nggak bisa berfungsi sebagai pemimpin, itu rusaknya kemana-mana saudara. Rusaknya kemana-mana. Dan ini yang dikejar sama iblis.
Iblis berusaha untuk yang dihancurkan bukan perempuannya, yang dihancurkan bukan istrinya, tapi sumbernya, pokoknya loh, sumbernya. Lek pokoknya sumbernya rusak, yang lainnya juga pasti rusak. Nah, saya sungguh berdoa untuk para bapak di tempat ini. Saya berdoa sungguh-sungguh Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada para bapak di tempat ini. Berikan hikmat surgawi untuk bisa berfungsi sebagai manusia, sebagai seorang pemimpin, sebagai sumber, sebagai papa, sebagai suami. Gak kehilangan identitas. Yang mengendalikan bukan Sarai, bukan. Dia sebagai sumber, dia sebagai pemimpin yang harusnya mengendalikan Sarai, tapi dia malah dengar omongannya Sarai. Saudara, di akhir zaman ini ada banyak kehancuran terjadi di mana-mana, termasuk gereja Tuhan. Termasuk gereja Tuhan. Jujur saya katakan termasuk gereja Tuhan. Kenapa? Karena saya banyak keliling gereja Tuhan. Saya banyak lihat kasus-kasus yang terjadi. Kenapa? Karena suami yang tidak berfungsi atau pemimpin yang tidak berfungsi dan istri yang dominan. Ini ada spiritnya, ini ada rohnya, namanya roh Isabel. Roh Isabel, ya, dimana istri lebih dominan daripada suami. Maka kan ada istilah apa? Ikatan suami takut istri. Ikatan suami takut istri. Istri lebih dominan, pengaruh istri lebih besar. Pemimpin nggak bisa ngomong. Harusnya mengambil keputusan cepat, tapi tunggu ya, tak doakan dulu. Sebetulnya bukan didoakan, nanya bojoe. Gak yakin kalau bojoe nggak ngomong gitu. Gak salah toh. Lalu ngomong, kata Tuhan nggak boleh. Padahal bukan kata Tuhan, kata istrinya. Sedikit-sedikit diketik. Tahu diketik ya? Wih, pemimpinnya model begini. Gak akan lama saudara bertahan. Gak bisa. Pemimpin is pemimpin. Tuhan kasih otoritas sama kita sebagai pemimpin, laki-laki sebagai pemimpin. Dan kita pakai, pergunakan otoritas itu sebagaimana mestinya sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, ini permasalahannya. Wah, ngeri saudara, ngeri. Makanya yang sama iblis yang dirusak itu adalah laki-lakinya. Anak-anak rohani kami yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Surabaya, yang usia muda ini, yang masih muda-muda, yang kayak saya masih muda tau. 50 kurang dikit kok, masih muda lah. Oke lah, masih muda. Banyak ngalami pahit, banyak ngalami kekecewaan dalam kehidupannya, dengan sengaja menghancurkan diri mereka. Masalahnya bukan sama ibunya, sama bapaknya. Oh, kasihan. Ketika identitas seorang laki-laki hilang, generasi rusak loh, saudara. Nah, ini Abraham ini kehilangan identitasnya. Sudah terima janji, percaya, oh puji Tuhan, tapi malah terhasut kepada masukan istrinya. Wih, ini ngeri sekali. Itu namanya roh Isabel. Roh Isabel tuh ngantem buri, gitu? Mainnya halus, gak krosong, gak frontal. Roh Isabel itu gak perlu muncul dari belakang aja, tapi bisa menyetir orang. Oh, ini ngeri loh. Bisa mengendalikan orang, gitu. Ada ibu gembala, galaan ibu gembalanya daripada pak gembalanya. Wah, ini ngeri loh. Bayangkan orang yang dibawanya kayak gemetel gimana itu. Ada gembala, ya itu tadi seperti saya katakan, disetir sama ibu gembalanya. Oh, ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Saya berharap istri saya tidak galak. Dia nggak galak. Dia tegas tapi dia nggak galak. Dia tegas tapi dia penuh kasih. Nah, ini makanya di akhir zaman ini kehancuran terjadi dari situ. Ketika laki-laki geser fungsinya. Ketika laki-laki identitasnya mulai dihilangkan. Lewat siapa? Para wanita. Maaf para ibu-ibu di sini. Saya percaya ibu-ibu di sini semuanya baik. Saya percaya semua ibu-ibu di sini takut Tuhan. Amin. Amin. Oh iya, takut Tuhan. Tunduk. Amin.
Bukan nanduk ya. Tunduk, bukan nanduk. Beda ya. Nanduk ini bahaya, saudara. Saya udah sempat kasih itu belum? Yang saya talk show, bukan talk show sih, saya ngobrol-ngobrol di YouTube sama Bapak rohani saya, Daniel Alexander, sama teman saya Foni itu, udah ya? Itu kan kita bahas tentang roh Isabel. Itu ngeri sekali. Karena apa? Kenapa kami bahas masalah itu? Karena ini terjadi di mana-mana, terjadi di mana-mana. Sungguh terjadi di mana-mana. Maka kita harus waspada, kembali kepada posisi kita sebagai laki-laki. Dan ini kesalahan yang besar sekali ketika akhirnya Abram tidak berfungsi karena kehilangan identitas, lebih dengerin istrinya. Masalahnya itu akhirnya sampai sekarang masalahnya selesai nggak? Nggak selesai kan? Nggak selesai. Urusan kita dengan sepupu nggak beres sampai sekarang. Terus gara-gara fungsinya tidak pada porsinya. Ini ngeri sekali. Ayo percaya kepada janji Tuhan apapun yang terjadi, amin. Percaya pada janji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia Tuhan tetap setia. Wih, luar biasa. Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Dia tidak dapat mengingkari janjinya kepada kita. Dirinya itu adalah janjinya, dirinya adalah perintah Tuhan, dirinya adalah firman Tuhan. Makanya kita harus pegang satu hal dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah berjanji, ya dan amin, dan pasti terjadi. Amin, pasti terjadi. Makanya kebahagiaan kita nggak ditentukan dari orang luar. Kebahagiaan kita nggak ditentukan dari istri kita. Kebahagiaan kita nggak ditentukan dari suami kita. Kebahagiaan kita kenapa? Karena kita percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan kita pegang janji firman Tuhan, dan kita percaya janji Tuhan, dan kita hidupi janji Tuhan. Makanya Abram tidak konsisten permasalahannya. Ngerungok, no, masukkan hasutan daripada si Isabel, bukan Isabel, Sarah maksudnya. Wih, ngeri. Ternyata nggak langsung hebat ya Abraham ya. Ada gagalnya nggak? Ada gagalnya. Tapi sekali lagi saya katakan, kita belajar nggak cuma dari berhasilnya orang, tapi kita juga bisa belajar. Kita harus belajar dari gagalnya orang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mempelajari, mencari hikmat di balik semuanya itu, saudara. Makanya, ayo kembali kepada porsi kita. Saya berdoa sungguh-sungguh, sekali lagi saya berdoa sungguh-sungguh. Para laki-laki di tempat ini akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai pemimpin. Pemimpin ya, bukan pimpinan, itu beda. Lek pimpinan itu bergerak berdasarkan jabatan. Pimpinan perusahaan ya, karena dia menjabat sebagai pimpinan perusahaan, dia bergerak berdasarkan jabatan. Artinya begini, kalau pimpinan itu nggak pusing sama proses, yang penting hasil, betul nggak? Hasil, itu bos. Itu bos, hasil. Yang penting hasil, buh piye carane pokoknya hasil, itu pimpinan. Makanya anak buah yang di bawahnya stres kabeh. Makanya anak buah yang di bawahnya itu nggak perlu gimana caranya, yang penting hasil. Buh sikut kanan sikut sini kayak, nggak masalah. Buh carane halal nggak halal kayak, nggak masalah. Yang penting apa? Bos senang. Betul? Tapi kalau pemimpin itu beda. Kalau pemimpin itu bergerak bukan dengan fokus kepada hasil, tapi bergerak dengan fokus kepada proses, masuk dalam proses, menikmati proses, bersama-sama membimbing dalam proses. Yesus itu pemimpin. Makanya dia masuk dalam proses, dia ngalami apa yang kita alami, dia merasakan apa yang kita rasakan. Luar biasa. Dia contoh pemimpin yang luar biasa. Kalau pimpinan tidak peduli proses, yang penting hasil. Saya berdoa sungguh-sungguh sekali lagi dari tempat ini muncul para laki-laki yang menjadi pemimpin yang hebat untuk keluarganya, nah gini, kalau keluarganya sudah oke, yang lain pasti ngikutin, Pak. Amin. Nah makanya ini kembali pada posisi kita, kembalikan posisi kita. Loh Pak, tapi kan ada emansipasi loh Pak, betul ya? Emansipasi, sekarang kan emansipasinya kesamaan derajat toh, antara wanita dan laki-laki. Waktu zaman itu Raden Ajeng Kartini
itu berjuang mempertahankan emansipasi wanita, tujuannya cuma satu, supaya ada kesetaraan derajat di bidang apa? Pendidikan. Jadi perempuan tuh bendak bodoh-bodoh amat gitu loh. Bendak gampang dibodohi. Jadi dia perjuangkan sedemikian rupa supaya wanita, perempuan-perempuan, gadis-gadis juga punya hak yang sama untuk sekolah, ben pinter gitu loh. Tapi kan nggak menguasai maksudnya. Bukan, kodratnya tetap kembali sebagai wanita. Sekalipun pandai, sekalipun pinter, tapi kodratnya dia tahu sebagai wanita harus tunduk kepada suami. Makanya firman Tuhan juga tidak pernah salah. Para istri tunduklah kepada suami, bukan nanduk suami. Nah ini saudara. Jadi kita ini karena di akhir zaman ini saking pinternya akhirnya keblinger, kebablasan. Akhirnya muncul gerakan feminisme. Pokoknya ibu-ibu, para wanita harus sama derajatnya, tapi nggak berhenti sampai situ. Harus lebih hebat dari laki-laki. Wah ngeri loh, San. Ini roh Isabel lagi di mana-mana. Harus lebih hebat, harus bisa mengendalikan laki-laki. Laki-laki harus tunduk sama kita. Mau bicara nih, cara halus, cara kasar, pokoknya harus tahu. Ini ngeri sekali. Bayangkan ketika dunia para laki-laki nggak berfungsi, hancur dunia. Cepat atau lambat pasti hancur. Makanya orang berkata gini, orang namanya Alex Winter ngomong gini, emansipasi merupakan seni untuk berdiri di atas kaki sendiri, namun dipeluk dengan orang lain. Jadi bukan berarti emansipasi kita tidak merasa butuh siapa-siapa, merasa harus mengalahkan siapa-siapa, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan siapa-siapa. Itu maksudnya. Walaupun Abraham pernah gagal, tapi puji Tuhan ya, dia tidak terpuruk dengan kegagalannya. Amin. Dia tidak fokus sama kegagalannya, tapi dia terus mau fokus kepada pertobatan, perubahan janji Tuhan. Akhirnya identitasnya bisa kembali setelah apa? Setelah Ishak lahir, sungguh-sungguh lahir. Setelah 25 tahun penantian, Ishak lahir, saudara. Abraham memberi nama, yang ngasih nama Abraham sendiri. Artinya dia sedang berfungsi sebagai bapak. Lalu nggak cuma itu aja. Lalu di hari yang ke-8, sesuai dengan kebiasaan mereka, di hari yang ke-8, Ishak disunat. Siapa yang sunat melakukannya? Abraham sendiri. Dia berfungsi sebagai bapak. Dia kembalikan identitasnya dia. Aku adalah pemimpin, aku adalah suami, aku adalah bapak yang Tuhan sudah berikan otoritas, berikan kemampuan, berikan janji untuk bagaimana caranya rencana Tuhan harus terjadi. Karena rencana Tuhan diberikan kepada sumber. Dan yang luar biasa sekali, Abraham juga lulus ujian, di ujian yang paling berat dalam hidupnya. Pada waktu apa? Ujian iman yang paling berat, anaknya satu-satunya diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Kejadian 22, kita akan selesai di sini. Saya berdoa semua lulus dalam ujian iman di tempat ini. Amin. Pernah gagal? Oke, tidak masalah. Tapi kita tidak fokus sama gagalnya kita. Abraham pun pernah gagal. Kejadian 22 yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Ini ketika sudah diikat, sudah Ishak siap untuk dipersembahkan gitu kan. Dia taat kan? Oh dia taat, dia sungguh-sungguh menunjukkan ketaatannya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui, perhatikan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya berdoa keluarga saudara disediakan oleh Tuhan. Saya berdoa usaha saudara disediakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita belajar dari kegagalannya Abraham dan kita tidak mau melakukan kegagalan yang sama.
Kita nggak mau melakukan kegagalan yang sama. Kalau kita jadi anak Tuhan, taat, ya taat sepenuhnya. Nggak mikir-mikir, nggak milih-milih. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Lalu, kalau jadi istri, jadilah penolong, bukan perongrong. Amin. Ibu-ibu, ada suaranya? Oh iya, puji Tuhan. Kalau jadi istri, jadi penolong, bukan perongrong. Mana gue? Iya toh? Nah iya. Tahu posisinya. Jangan kebablasan gitu. Jangan sampai izinkan roh Isabel itu menguasai hati dan pikiran kita. Memengaruhi dengan cara halus. Mengendalikan dengan cara halus. Ini ngeri sekali. Sehingga apa? Laki-laki gak berfungsi. Wah, hancur loh tadi. Cepat atau lambat akan hancur. Makanya saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Di atas apa? Gunung Tuhan akan disediakan. Di atas apa? Gunung Tuhan. Di atas apa? Gunung Tuhan. Ini bicara tentang apa? Hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan sudah disediakan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan sudah disediakan. Seringkali saya berkata begini, Tuhan itu luar biasa, saking sayang sama manusia. Yang disiapkan sama Tuhan itu bukan manusia dulu, tapi tempat untuk tinggalnya manusia dulu. Taman Eden itu dipersiapkan begitu rupa, begitu indah. Sak kebutuhan manusia semua ada di dalamnya, lengkap. Baru setelah itu manusia diletakkan di Taman Eden. Jadi manusia tidak usah pusing-pusing nyari makan, tidak usah. Sudah tinggal ambil makan, tinggal ambil emplok, enak banget. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan. Eden itu artinya apa? Hadirat Tuhan. Tempat di mana Tuhan mau bertahta, tempat di mana Tuhan mau hadir. Eden itu artinya itu. Jadi ketika ada dalam kemuliaan Tuhan, di atas gunung Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, saya percaya sekali Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin. Amin. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan turun dari gunungnya Tuhan. Tapi terus naik dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan berkata gini, Tuhan menyediakan. Amin. Kalau pernah gagal, nggak masalah. Tapi kita tidak mau fokus sama kegagalan kita. Tapi kita mau belajar daripada kegagalan kita. Taat pada firman Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan. Taati, gak usah pikir dua kali. Saya percaya sekali, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amin, saudara? Tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Kembali lagi pada kita masing-masing. Maukah kita terus menempatkan diri kita menjadi pribadi yang taat dan mau berfungsi sebagaimana mestinya, hak kodratnya kita, bagaimana mesti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, untuk supaya apa? Kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan, kita tinggal dalam gunungnya Tuhan, dan ketika ada di gunungnya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau menikmati tubuh dan darah Kristus Yesus pada kesempatan sore hari.
sebagai rutinitas dan kebiasaan yang kami lakukan. Tapi kami sadar kami perlu untuk diingatkan terus. Perlu untuk diingatkan bagaimana kami harus menghargai karya kasih Kristus di atas kayu salib. Bagaimana kasih-Mu begitu nyata, begitu indah untuk setiap kami Tuhan. Membuktikan kasih yang sejati, di mana Kau mengorbankan diri-Mu sendiri di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus itu tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, roti dan anggur ini adalah roti anggur biasa. Tapi dengan iman kami percaya sudah dibubuhi oleh kuasa Tuhan. Sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Ketika kami menikmatinya, sebagai ungkapan kami memperingati kasih Kristus, maka kami percaya kasih dan kuasa Tuhan manunggal di dalam hidup kami. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Hidup kami dikuduskan, hidup kami dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-Mu melayani. Kami percaya sudah dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ketika mereka sedang makan malam bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat tinggi tubuh Kristus. Dengan iman kita percaya ini tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik bagi kita semua. Tubuh Kristus sudah dikorbankan buat kita semua. Percayakah kau saudara, bahwa yang kau pegang di tangan kananmu adalah tubuh Kristus yang kudus, yang sudah tercabik bagi hidupmu. Mari kita nikmati tubuh Kristus dengan iman kita di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur tangan kanan tinggi-tinggi. Ketika salah satu orang perwira mulai menghunuskan tombak dan menghujam ke lambung daripada Yesus Kristus, yang keluar darah dan air. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sudah benar-benar membuktikan, dia sudah memberikan titik darah penghabis. Itu adalah bukti kasih Tuhan yang begitu dahsyat atas hidupmu. Dan dia mengambil cawan lalu mengucap syukur. Dan dia berkata, minumlah ini sebagai peringatan akan aku.
Percayakan saudara, bahwa darah Kristus yang kau pegang ini adalah darah Kristus yang menguduskan engkau. Mari kita nikmati di dalam nama Yesus Kristus dengan iman. Haleluya. 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 Kialalabashika lalalabarabara. Kila. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Kristus Yesus. Kami ada kuasa, ada kasih Tuhan yang hebat, yang besar, yang melampaui segala akal budi. Biarlah hati kami, pikiran kami dikuasai oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini Tuhan yang sanggup menghancurkan kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami. Karena sungguh kami percaya ada di dalam kami roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang benar-benar hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah mengalahkan iblis, yang sudah mengalahkan segala keterbatasan kami, yang sudah memutuskan segala kuasa kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berjalan dengan kemerdekaan, kami berjalan dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas surgawi dalam kehidupan kami. Kedua belah tangan kami diurapi oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kami sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, pasti dibuat berhasil oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Perkataan kami pun juga berkuasa, karena kami percaya dalam hidup kami ada kuasa Roh Kudus yang besar, yang menguasai hati dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamu memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami bersyukur, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dan biarlah kuasa-Mu yang tidak bisa dibatasi dengan apapun untuk melawat mereka satu persatu Tuhan, lawat satu persatu. Jamah satu persatu Tuhan. Kasih-Mu membebat setiap luka yang hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa secara khusus untuk setiap ibu-ibu, setiap para istri yang saat ini kecewa, yang saat ini sedang sakit hati, yang saat ini sedang mengalami satu kegoncangan dalam kehidupan mereka karena mungkin ada suami yang tidak berfungsi, mungkin ada laki-laki atau pemimpin yang kehilangan identitas mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi menguasai hati dan pikiran mereka, sukacita surgawi melimpah dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan yang dahsyat ada dalam hati dan pikiran mereka. Hidup mereka penuh dengan pengampunan, hidup mereka penuh dengan penerimaan, karena Yesus Kristus tinggal diam dan bertahta dalam kehidupan mereka. Kita juga berdoa untuk para suami Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, mampukan mereka Tuhan untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Identitas mereka yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu terjadi dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku percaya Tuhan, otoritas surgawi ada di dalam setiap laki-laki di tempat ini Tuhan. Otoritas surgawi, hikmat surgawi, perkataan surgawi ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi sumber kemuliaan, sumber berkat, sumber kasih Tuhan yang luar biasa. Lewat hidup mereka, lewat perkataan para laki-laki tempat ini Tuhan, ada istri yang memuliakan Tuhan, ada anak-anak yang memuliakan Tuhan, ada sebuah generasi yang baru, di mana generasi baru yang akan menjadi generasi yang menjadi teladan bagi dunia. Orang di luar sana boleh melihat benar bahwa Yesus Kristus yang kami sama percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita syukur pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, tetap hadirat Tuhan menaungi hidup dan kami, dan pikiran kami. Kami percaya tetap kami ada di dalam kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan nanti Tuhan, dari Senin sampai ketemu minggu lagi Tuhan, kami tetap bisa menikmati kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, memberkati tempat ini juga Tuhan yang sudah disediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Kami memberkati, lepaskan berkat untuk tempat ini Tuhan. Biar tempat ini akan menjadi bukit doa, di mana tempat ini akan muncul doa-doa yang luar biasa, dan tempat ini akan muncul kemuliaan Tuhan. Dan dari tempat ini, dari bukit ini Tuhan, ada banyak muncul kemuliaan Tuhan untuk berjaga-jaga atas
atas kota Semarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Kami percaya tepat pada waktumu, dan jika kau kehendaki dengan cara yang ajaib, hambamu terbatas, kami semua terbatas, tapi kami bersyukur Tuhan pasti memberikan tempat ibadah yang terbaik kepada Tuhan, untuk kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Nah, walaupun kami percaya Tuhan, kami sadar Tuhan, bukan tempat yang terpenting, tapi diri kami yang terpenting Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, kami percaya ketika Tuhan kehendaki, tempat yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat, katakan amin. Baik Dewi, silakan duduk. Terima kasih sekali buat waktu dan kesempatannya dan antusiasnya boleh hadir. 100 lagu ya, dari gereja, dari gitar ini sudah jadi 100 lagu. Jadi terima kasih sekali Pak Paul. Sama-sama Pastor. Saya berharap nggak cuma hari ini saja, tapi kita bisa bersama-sama melayani Tuhan nanti ke depan. Amin. Bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, belajar untuk bertumbuh, belajar untuk mengalami Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat antusiasnya. Saya senang sekali. Besok saya dengan berat hati harus kembali lagi ke Kota Bandung karena anak-anak masih saya tinggal di sana. Dan terus dukung dalam doa, jangan berhenti terus berdoa untuk supaya tepat pada waktunya Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Pasti kita akan bisa dipertemukan dan bertemu terus gitu ya. Dan bisa beribadah bersama-sama di wadah yang baru, di tempat yang baru, dan dengan pola yang baru. Tapi kasih Tuhan tetap setia dari dulu sampai sekarang dan selama tetap sama, saudara. Amin. Kalau Tuhan bisa memberkati gereja lain, Tuhan juga pasti bisa memberkati gereja ini. Amin. Kalau gereja ini boleh ada bukan karena kuat dan gagah daripada Pak Geri, enggak, tapi karena memang Tuhan punya rencana yang indah untuk gereja ini. Amin. Segala kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dan apapun yang terjadi itu tidak peduli. Yang kita pedulikan sekarang, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, cari Tuhan sungguh-sungguh, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. God bless you all. Saya kembalikan kepada sudah selesai konsernya. Untuk melengkapi beda kita pada sore hari ini, mari petugas kolektan bisa bersiap. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan untuk baik dan benar kami. Haleluya. Kami Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu, ku
kita dan buka hati kita, terima berkat dari surga dengan iman kita. Haleluya. Pada akhirnya bila wajah Kristus terarah terfokus dalam setiap langkah hidupmu, dan hidupmu dibuat berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Diberkatilah lumbumu, diberkatilah adonanmu, diberkati dan diurapilah kedua belah tanganmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu dijagai oleh Tuhan. Apa yang kau rancangkan bagi masa depanmu dibuat oleh Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, pulang beserta damai sejahtera pada Tuhan, sukacita surgawi yang melampaui segala akal budi yang dunia tidak pernah bisa berikan, dan kasih karunia daripada Kristus Yesus yang akan mengangkat setiap segala kelemahanmu dan menggantikan dengan kekuatan Tuhan, memampukan hidupmu menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. Haleluya. Selamat hari.